MEP. Sekarang sudah habis itu kan SMEA, sekarang sudah SMK namanya. Dulu SMEP, baru SMEA, baru SMK sekarang. Itu ke Zaitun. Kemudian Kayaman. Habis Kayaman, kemudian Kasupratman Andi Atas. Dia terangkat Ketua Dewan Kerja Cabang 87. Sekarang dia menteri, siapa tahu? Supratman Andi Atas, siapa pernah nonton televisi? Dia itu diangkat Dewan Kerja Cabang mulai dari 87 sampai 89. Apa dia lulus SMA 88. Saya PAW lanjutkan sampai 89. 90 saya terpilih kembali 2 periode sampai 95. Jadi dari 88 saya Ketua Dewan Kerja Cabang sampai 95. Kemudian Aslam Abu Bakar dari 95 sampai 2 periode. Dulu kita masih 3 tahun. Adi Aslam, kemudian Kaju, wartawan RRI, kemudian Sari Lasena, baru ke Hadi. Nah yang terakhir dulu Kayomi, ya, karena ada pelanggaran diadakan sidang paripurna Kayuli sekarang. Jadi itu yang adik-adik tahu dulu struktur Dewan Kerja. Selain dari itu, adik-adik juga harus tahu siapa ketua ambalan pertama waktu di SMK. Dulu SMEA, sekarang SMK. Siapa ketua Dewan Kerja Cabang pertama? Ketua Dewan Ambalan. Itu harus adik-adik tahu sejarahnya. Sejarah pramuka di sekolah semenjak tahun berapa? Saya di SMA 85, 86 saya ketua Dewan Ambalan di Ambalan sampai 87. Saya ketua Ambalan, tidak ada yang ganti-ganti karena tidak ada yang bisa. Sampai lulus saya, baru ada pergantian. Itu strukturnya, ya. Struktur di Dewan Kerja. Nah, kalian harus ada harus tahu struktur ketua ambalan itu di ambalan masing-masing. Kakak tahu, adik-adik tahu. Oh mana ini ketua ambalan yang pertama? Saya dulu semua. Itu dari SMK juga. Sekarang jadi pembina kalian membangun budaya sendiri. Kemudian anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, yang harus kalian pelajari, ya, lihat di SKU. Adik-adik ini BTA, ya, tamu ambalan. Sebenarnya ini sudah agak lambat. Saya kakak pelajari selama saya jadi anggota pramuka. Ini adik-adikku ambil tingkatan Bantara, kadang-kadang nanti sudah kelas 3. Itu keliru. Sebenarnya kak, untuk kakak-kakak pembina, kalau mereka sudah disahkan
murid, walaupun dia belum PTA, itu sudah wajib mengisi SKU untuk tingkat bantara. Nah, kalau dia ditunda-tunda tidak ada aturannya kan? Tidak ada aturannya. Jadi saya lihat sekarang ini langsung orang mengambil SKU, pengisian SKU. Jadi sebenarnya harus diberikan materi dulu yang ada di SKU, kemudian diserahkan kepada adik-adik, baru kita adakan pengujian mental. Pengujian mental ini bukan hanya asal bodoh, bukan, tapi materi itu dalam jelaskan. Yang paling utama sebenarnya kita kupas itu butir-butir Pancasila. Kalau saya dulu, walaupun ada di SKU tidak ada di SKU, tapi yang paling utama itu butir-butir Pancasila. Karena di situ pengembangan tata krama anak-anak kita. Itu butir-butir Pancasila. Dulu masih 36, sekarang kan sudah 47 kalau tidak salah, tidak keliru. Itu butir-butir Pancasila. Nah, aturannya sebenarnya kalau membuatkan anak-anak yang ambil tingkat bantara, dia harus hafal undang-undang dasar, proklamasi, yang mau laksanakan pun demikian. Undang-undang dasar, proklamasi, Pancasila, itu dia harus hafal itu. Karena begini kan, saya pernah uji sudah mahasiswa, saya kasih dia pembina upacara. Pada waktu itu dia sebagai pembina upacara, kemudian baca Pancasila. Dia tidak hafal itu Pancasila. Coba, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Makanya saya ada buku yang saya karang. Ada beberapa buku saya, buku pintar saya gabung yang untuk menaik bantara, laksana, pandega, itu harus hafal dia undang-undang, proklamasi, gitu. Kalau boleh dia butir-butir Pancasila dia hafal. Jadi silakan, kalau saya hanya mengharapkan supaya anak-anak ini ada semangat. Kemudian adik-adik pembina, damping, guru, insya Allah ini ada kegiatan nasional, kegiatan nasional yang akan diambil nanti kelas 10, bukan kelas 11, kelas 12, tidak. Saya usulkan kepada pengurus kuarta ambil kelas 10. Kenapa kelas 10? Supaya dia ada tolak ukur adanya berikutnya nanti, dan dia sebagai ujung tombak. Itu kalau tidak salah bulan Oktober di Gorontalo, 1 putra 1 putri. Silakan bersaing, ya. Saya sudah usulkan yang belum bantara kita akan kasih materi di kuarta, ada SK umum kita kasih materi, ya, kita uji lagi kuarta diamanti kamu jadi bantara yang ikut kegiatan peransaka di Gorontalo. Jadi 1 putra 1 putri. Silakan bersaing, ya. Raimuna itu nanti 2027, bukan 2028 dengan PW. Kalau 27 masih dorang, ya kan? Kelas 12. PA anak Jamnas dia lulus SMP, sempat ikut.
2006, 2009 ikut tribunal. Saya, 5 anak saya semua orang pramuka. Istri saya orang pramuka. Anak saya 2 bulan di perkemahan. Masa kamu tidak bisa? Ya? Jadi saya mengharapkan kepada pembina-pembina, pengisian SKU bukan nanti latihan, ya. Ada waktu lowong dan pembinanya siap, silakan diuji pengisian SKU. Ya. Saya kelas 2 SMA sudah pandega. Kelas 2 SMA saya sudah pandega. Yang bodoh saya itu luas. Kemudian anak-anakku, kalau kalian mau sudah kuasai materi, paling bagus itu adalah prakteknya. Kalau kita sudah kuasai praktek, materi itu mudah. Karena kita sudah mental di lapangan prakteknya. Ya. Jadi itu struktur. Tolong kamu ingat-ingat. Jadi itu sebagai tugas adik-adik sekalian, cari tahu siapa ketua anggota pertama. Bentar. Nah, kalau kamu sudah ketemu di jalan, ya, padahal itu senior kalian. Ada yang mau bertanya? Tanya saja apa saja. Ada di kursi kalian, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau Karipin sudah melintang membina. Kemarin saya membina di Bilo. Saya orang Tepram. Kalau materi juga saya kuasai. Tepram lebih. Jadi silakan. Kalian senior, kalau enggak, barangkali dia masih camat dan pasio, itu murid semia, ya. Dia camat sekarang, namanya Yasin. Itu sama-sama dengan saya ikut tribunal nasional 87. Jadi SMA itu semia itu ada 3 orang. Yasin, Sri Ariana dengan Kasri Tri. Atau dia dulu bapaknya itu kepala KPM. Jadi silakan anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, silakan basahin. Ya. Mudah-mudahan terpilih untuk ikut PW nasional Peransaka di Gorontalo. Jumlah peserta dari Toli-Toli insya Allah tidak dikurangi, ya. Itu kurang lebih 30 orang. Jadi setiap kacamata 2 orang. Kalau yang ada di Baulan ini, itu setiap sekolah 2 orang. Jadi kalau ada yang gugur ya saya siap mengganti. Jadi jumlah keseluruhan yang akan ke Gorontalo itu kurang lebih 48 orang. 1 bina daping. Dan mudah-mudahan kalian guru-guru ini pembina ada yang ikut juga. Tapi kalau pengurus partai pasti dia berangkat.
kuarta kurang lebih 8 orang yang berangkat. Terus kuarta. Karena kakak-kakak pembina kalian ada beberapa orang jadi pengurus kuarta. Jadi saya tidak banyak materi, saya hanya memperkenalkan dulu. Kalau banyak materi tidak panjang, ya panjang. Karena banyak saya kuasai. Nah itu saja yang saya hanya tekankan, adik-adik, tolong cari tahu tentang arti kiasan, warna baju, warna rok, cacu, baret, peci. Jadi kalau putri itu namanya peci, lambangnya itu amble peci. Kalau putra baret namanya amble baret. Jadi ini yang ada di dikuasai. Kemudian waktu tingkatan harus cari tahu juga. Kalau batara itu apa artinya? Tunas kelapa yang berbalik belakang apa artinya? Warna hijau apa artinya? Arti kiasan warna ada hijau, merah, kuning, coklat, coklat tua. Jadi ada 4. Coklat tua itu adalah pandega, siaga, penggalang, penegak, pandega. Itu tingkatannya. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, saya mohon anak-anakku, adik-adikku, kalau boleh, itu kan ada catatan, ada pulpen, ada buku. Harus dicatat, walaupun singkat. Walaupun singkat. Jadi silakan ya. Jadi usulkan kepada pembina, ya, kalau sudah berapa kali masuk materi, apakah sudah bisa ambil tingkatan batara? Itu yang ada aturan begini nah, aturannya. Kalian dilantik, Mama hari ini tingkatan batara. Kalian memikul batara laksana atau pandega itu diberikan waktu 6 bulan. 6 bulan. Sanggup enggak kamu jaga itu? Sanggup enggak kamu pikul itu? Sanggup enggak kamu jaga tata krama? Sanggup enggak kamu jaga ya norma-norma agama? Sanggup enggak kamu jaga nama ambalan? Sanggup enggak kamu jaga janji siswa? Kalau kamu tidak sanggup jaga itu, dengan sendirinya kamu diupacarakan, dicopot bataramu. Itu diupacarakan dong sama dengan polisi. Itu dicopot. Kalau dia melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran adat, aturan adat ambalan, itu dikeluarkan dari ambalan. Bisa. Jadi yang ada di pengurus ambalan adalah dewan adat. Yang ada pengurus di pembina adalah kehormatan. Apabila melanggar dulu di dewan adat, apa kriteria pelanggarannya? Baru diangkat di dewan kehormatan. Kalau dewan kehormatan katakan ini berat, baru diangkat ke Mabigus. Keputusan kepada Mabigus, keputusan mutlak. Bisa-bisa anak-anakku sekalian, adikku sekalian dikeluarkan dari sekolah
Kalau dia pelanggaran berat, nah, itu struktur ada di Ambalan. Jadi Ambalan putra, Ambalan putri, ya, ada dewan adat putra, ada dewan adat putri. Pembina putra tidak bisa membina putri, tapi pembina putri bisa membina putra. Kalau bisa begitu, aturan demikian. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga mengatakan demikian. Jadi makanya ada ketua Ambalan putra, ada ketua Ambalan putri. Dengan keputusan 2010 Dewan Kerja Nasional, Dewan Kuarnas, ada Ambalan putra, ada Ambalan putri. Ada ketua Dewan Adat Putra, ada ketua Dewan Adat Putri. Jadi kalau terlambat, dia menghadap dulu ketua Dewan Adat. Ada aturannya, ada administrasinya, sanksinya apa? Oh, bayar denda. Berapa? 500 perak. Kakak-kakak sekalian, untuk pembina, dulu kita ada namanya dana abadi. Setiap murid masuk itu 1.000 saja kan, dana abadi. Kenapa dana abadi itu adalah uang kas Ambalan? Dulu kita disetor ke kuartal, tapi saya pada waktu itu saya bantah. Kalau boleh di Ambalan lah yang pegang itu dana abadi, karena kadang-kala kalau mau ada kegiatan begini dana mereka nggak cukup, pakailah dana abadi itu 1.000 per murid kan, itu bisa dimusyawarahkan ke kepala sekolah, bisa. Jadi dana abadi pramuka, bukan dana administrasi, tapi dana abadi pramuka, 1.000 rupiah per kepala, per murid baru. Itu yang memberikan keputusan keluarga Haji Asatawil. Dana abadi namanya. Saya ini Kak, adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian, saya ini baru masuk pengurus kuarta. Masuk. Baru kemarin ada SK. Saya di Orgaku. Saya dulu pengurus, dulu pengurus. Zamannya Ibu Maruf saya mundur karena pengurus kuarta tidak beres. Zamannya Ibu Endang saya mundur. Zamannya Pak Wakil sekarang saya mundur. Hancur pramuka, saya ditarik ulang. Saya terus terang Kak, kalau ada pengurus pola pemikiran cari keuntungan, saya mundur. Bukan itu tujuan kita di pramuka. Bukan cari bisnis, jangan di pramuka. Itu. Cari keuntungan di pramuka susah. Pelan pramuka yang kita biayai. Gitu. Jadi anak-anak sekalian, silakan kembangkan pramuka kalian. Kemudian saya usulkan, nanti ke kuartal, pengurus kuartal nanti ada kuartal, nanti pengurus kuartal dengan lesbi akan turun ke Ambalan-Ambalan untuk udah binaan. Kalau mereka sudah turun ke udah binaan tingkat penegak, baru kita adakan latgab, latihan gabungan, menyatukan itu latgab, menyatukan kegiatan untuk tingkat penegak, apa semua kegiatannya. Itu namanya latgab. Kalau Dewan Kerja dia akan turun ke Penggalan dengan siaga. Baru kita lombakan masing-masing bina gudang binaan itu pembinanya nanti melihat siapa yang jago anak-anaknya. Nah, itu. Jadi namanya latgab, latihan gabungan, menyatukan persepsi kegiatan. Sehingga Ambalan ini kegiatannya begini, kenapa Ambalan sana lain? Nah itu. Karena apa? Struktur landing
itu tidak tertata bagus karena tidak paham. Itu. Kegiatan siaga yang bagaimana, kegiatan penggalang yang bagaimana, kegiatan pedagang bagaimana. Kegiatan pedagang itu ada berapa, Kak? Raimuna bisa buat Raimuna Ambalan, PW Ambalan boleh, KP4 boleh, Kemah Prestasi Pramuka Penegak. Itu namanya KP4. Artinya Kemah Prestasi ini keahlian anak-anak di mana? Itulah pembentukan karakter. Oh, saya hobi di puisi, Kak. Saya hobi cerita rakyat. Saya hobi bahasa sablon. Silakan kembangkan. Itulah membentukkan karakter. Cuma yang desa karakter tidak paham. Itu yang persoalan apa? Mudah-mudahan dengan pengurus yang baru ini kita akan Kak Wartab maunya kembangkan pramukanya sehingga UMKM itu meningkat juga. Nah, insya Allah kalau teman-teman pengurus kota yang LMB turun sudah ke penegak-penegak, nanti kita lakukan gabungan latihan, kalian akan bertemu dengan ambalan lain. Apakah itu lomba yel-yel, kolnya tongkat, pionering. Apa yang pernah pramuka di SMP Penggalang? Pernah ikut pionering? Apa itu definisi pionering? Itu pelaksanaan ikatan. Definisi pionering apa? Definisi pionering seutas tali dengan sebuah benda membentuk suatu objek. Kakak kasih kau tali dengan tongkat. Buat apa itu? Buat tanduk kah? Buat jembatan darurat kah? Buat tali jemuran kah? Itu namanya pionering, seutas tali dengan sebuah benda untuk membentuk suatu objek. Nah, kalau kita laksanakan pionering, maka ada ikatan pangkal, ya, simpul pangkal, simpul jangkar, ikatan pala, ikatan silang, anyaman. Itu ya harus ini sebenarnya Penggalang sudah dapat. Kemudian kakak-kakak sekalian untuk pembina itu aturan dari Lemdikanas siaga penggalang penegak itu kan 70% kegiatan lapangan alat terbuka, 70% itu kan kegiatan dari alat terbuka siaga penggalang penegak, 20% kegiatan materi, 10% administrasi. Itu 10%. Administrasi apa semua? Absen, iuran, buku anggota. Jadi ada buku album tersendiri apalah. Jadi sudah ada foto-fotonya. Oh, ini pengurus, ini anggotanya. Setiap tahun itu ada, Kak. Jadi sudah berapa jumlah siswa pramuka yang lulus dari SMA, SMK 1? Betul. Buku itu. Kemudian ada buku kegiatan. Betul. Ada buku kegiatan. Nah, itu administrasinya 10%. Kalau materinya kan ya kurang bagaimana. Begini, Kak, teman-teman